Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di mata kuliah Psikologi Abnormal di pertemuan kedua. Saya harap teman-teman di pertemuan kedua ini mood-nya bagus ya, karena kita di pertemuan kedua ini membahas tentang mood disorder atau gangguan mood. Jadi untuk mempelajari mood disorder diperlukan mood yang bagus, diperlukan mood yang good. Jadi saya harap teman-teman good mood ya hari ini untuk belajar tentang gangguan mood gitu, supaya ketika nanti teman-teman mendapatkan tugas terkait dengan gangguan mood, teman-teman mengerjakannya dengan sukacita, semacam itu. Oke, kita langsung ke materinya. Di materi pertemuan kedua ini, kita membahas tentang mood disorder atau gangguan mood. Oke, kalau misalnya teman-teman sekilas mendengar kata gangguan mood itu pasti teman-teman apa yang terlintas di benaknya teman-teman? Pasti hal ini berkaitan dengan emosi ya. Emosi terus habis itu pasti kadang-kadang ada yang jutek, ada yang baper semacam itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari terkait dengan definisinya, kriteria diagnostiknya, terus habis itu etiologinya apa, terus penanganannya bagaimana, semacam itu. Kali ini kita akan membahas itu. Oke, itu gangguan mood. Terus aktivitas nanti kita hari ini nggak ada Zoom meeting, jadi kita forum diskusi aja. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya kasus, bisa diposting di komen reply-nya forum diskusi. Kemudian untuk output-nya, untuk tugas pada pertemuan ini, itu teman-teman bikin 1 minute speak up. Jadi 1 minute speak up-nya kalau dulu itu masih general, nah sekarang 1 minute speak up-nya jauh lebih spesifik. Ya, ini saya minta teman-teman bikin 1 minute speak up tentang early sign of mood disorder. Jadi tanda-tanda awal ketika orang mengalami gangguan mood itu apa sih gitu. Jadi nanti dikumpulkan tanggal 16 Februari. Nah, seperti 1 minute speak up sebelumnya, jadi teman-teman bisa bikin video, bisa bikin voice note atau apapun, kemudian diupload di Instagram. Masih sama sih, tapi temanya tentang early sign of mood disorders gitu. Kita langsung saja. Oh, tapi sebelum itu kita coba self reflection dulu ya. Jadi kita coba self reflection dulu kalau misalnya ini cuma bukan sebagai media untuk mendiagnosa. Jadi saya punya 10 pernyataan yang ini merupakan self reflection yang bisa digunakan untuk teman-teman merefleksikan diri apakah saya memiliki indikasi mengalami gangguan mood atau tidak, semacam itu sih. Jadi ini self reflection-nya yes or no. Yes or no statement sih. Apakah kalau misalnya kamu mengalami ini, kamu pilih yes. Kalau kamu tidak mengalami ini, kamu pilih no gitu. Jadi 10 pertanyaan ini adalah yang pertama, saya merasa sakit hati, murung, dan sedih. Nah, jadi dalam waktu sekitar 1 bulan ini, jadi ini adalah refleksi kalian ketika selama 1 bulan belakangan ini, ketika pernyataan pertama, saya merasa sakit hati, murung, dan sedih. Kalau teman-teman merasakan itu, silahkan ditulis yes di kertas teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyiapkan kertas atau bisa teman-teman tulis di HP atau teman-teman ingat-ingat gitu. Kemudian yang kedua, saya tidak menikmati berbagai hal seperti sebelumnya. Kalau merasa itu, teman-teman bisa pilih yes, tapi kalau tidak, silahkan pilih no. Kemudian yang ketiga, saya merasa bahwa orang lain akan lebih baik bila saya mati. Kalau merasa itu, teman-teman bisa pilih yes. Kalau enggak, teman-teman bisa pilih no. Yang keempat, saya merasa bahwa saya tidak berguna atau dibutuhkan. Teman-teman tanya kepada diri teman-teman, apakah teman-teman merasa demikian atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, saya memperhatikan bahwa berat badan saya menurun. Bisa pilih yes atau no. Kemudian yang keenam, saya memiliki masalah tidur sepanjang malam. Kalau memang mengalami masalah tidur, entah itu insomnia atau parasomnia, silakan teman-teman pilih yes. Kemudian yang ketujuh,
Saya gelisah dan tidak bisa diam. Yang kedelapan, pikiran saya tidak sejernih biasanya. Yang kesembilan, saya merasa lelah tanpa alasan. Yang ke-10, saya merasa putus asa mengenai masa depan. Sebenarnya 10 statement ini itu bukan untuk mendiagnosis, tapi ini untuk refleksi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memiliki yes lebih dari 6, teman-teman harus lebih waspada terhadap dirinya teman-teman. Tapi kalau misalnya yes, jawaban yes-nya itu kurang dari 6, saya rasa teman-teman masih dalam tahap yang aman. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yes-nya lebih dari 6, gimana, Bu? Cepat-cepat lakukan self-healing. Gitu. Karena bisa jadi waktu 1 bulan ini mengindikasikan teman-teman mengalami gangguan mood. Gitu. Tapi gangguan mood tidak bisa langsung didiagnosis ketika kamu mengalami ini 1 bulan. Minimal harus 2 bulan. Ada juga yang mengatakan harus 6 bulan. Ada juga yang memang harus perasaan di dalam gangguan mood ini harus 2 tahun secara recurrent berulang-ulang. Harus dialami semacam itu. Itu baru didiagnosa. Nah, tapi diagnosa sih menurut saya nggak penting. Karena apa? Karena yang terpenting adalah bagaimana kita menangani masalah itu sehingga kamu bisa berdaya dan optimal gitu. Diagnosa hanya diperlukan untuk kepentingan akademis. Tapi yang terpenting ketika kita mengalami ini, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita dulu sehingga kita bisa berdaya guna. Gitu. Oke, kita bahas ke gangguan mood. Kita masuk ke gangguan mood. What are mood disorder? Mood disorder adalah, kalau misalnya ini teman-teman artikan adalah change or abnormalities in mood that interfere with a person's ability to live their everyday life. Jadi adalah perubahan atau ketidaknormalan yang ini berkaitan dengan mood atau afeksi, yang ini berpengaruh pada kecakapan seseorang atau kecakapan individu dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti kalau misalnya, Bu, saya moody gitu. Saya itu emosinya naik turun. Tapi emosi naik turun itu kalau pas pada saat tertentu, tapi saya masih bisa berdaya guna gitu. Tapi saya masih bisa menghadapi hari dengan baik gitu. Ya belum termasuk gangguan mood gitu. Karena orang yang sudah dikatakan itu disorder, entah itu apapun gangguannya, adalah ketika mereka mengalami permasalahan dalam menjalani daily living-nya. Oke, gangguan mood kalau menurutnya beberapa ahli, Nevitt mengatakan bahwa gangguan mood merupakan perubahan mood atau perasaan yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Jadi kalau misalnya saya moody waktu tertentu, tapi karena ada faktor pencetusnya, ada faktor yang menyebabkan itu belum gangguan mood. Dan Nevitt mengatakan bahwa kurun waktunya jauh lebih lama dari sebelumnya, sehingga apa? Menghambat fungsi sehari-hari. Itu. Nevitt mengatakan bahwa daily life-nya itu terhambat. Santrop mengatakan bahwa gangguan mood merupakan kelainan psikologis yang ditandai dengan meluasnya irama emosional mulai dari rentang depresi sampai gembira. Berarti Santrop mengatakannya ini, ternyata gangguan mood itu tidak hanya orang yang sedih terus, tidak. Berarti emosi itu kan tidak sedih terus, tidak. Tapi dari rentang depresi, rentang rata kiri, sampai gembira berlebihan atau mania, rata kanan. Jadi orang yang mentok ke kiri banget, depresif banget, itu juga mengalami gangguan mood. Begitu pula dengan orang yang mentok ke kanan banget, itu juga mengalami gangguan mood, semacam itu. Itu karena nanti ada juga yang moodnya up and down, kayak roller coaster. Itu juga ada. Nah, tipe utama dari gangguan mood itu sebenarnya ada 2. Jadi ada yang unipolar sama ada yang bipolar. Nah, unipolar ini adalah gangguan depresif, gangguan distimik, nanti akan kita bahas. Tapi kalau yang gangguan mood yang bipolar itu adalah gangguan bipolar 1, bipolar 2 sama cyclotimics gitu.
Jadi itu tipe utamanya. Jadi ada 2 tipe utama, ada unipolar sama bipolar. Nah, bedanya unipolar sama bipolar nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gangguan mood ini berkaitan dengan emosional, perasaan yang rentang waktunya jauh lebih lama dari biasanya, yang mereka memiliki rentang intervalnya itu yang sampai depresi mentok dan sampai gembira mentok gitu. Gitu. Nah, ada beberapa tinjauan teoritis terkait dengan gangguan mood, teman-teman. Jadi perspektif teoritis dari psikoanalisa mengatakan gangguan mood ini bisa terjadi karena ego sama super ego ini saling berebut untuk mendominasi gitu. Teman-teman ingat kan bahwa psikoanalisa mengatakan bahwa kepribadian itu tersusun ada atas 3 kepribadian manusia tersusun atas 3 aspek, id, ego, super ego. Fungsinya ego adalah untuk rem. Fungsinya ego itu untuk ngerem dan memandang realita supaya si id bisa berpijak pada realita. Fungsinya super ego adalah sebagai kontrol norma gitu. Nah, kenapa gangguan mood bisa terjadi? Karena ada perebutan dominasi yang bergantian antara ego dan super ego sehingga mereka berebut gitu. Itu psikoanalisa. Kalau humanis mengatakan bahwa kenapa gangguan mood itu bisa muncul pada diri seseorang, itu karena mereka kurang memaknai dan kurang merefleksikan otentisitas hidupnya, keotentikan dirinya. Karena apa? Karena orang humanis mengatakan bahwa setiap manusia lahir itu istimewa, memiliki keistimewaannya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, gangguan mood bisa muncul karena manusia kurang berkontemplasi, kurang bisa merefleksikan hidupnya, kurang bisa memaknai otentisitas keotentikan dari dirinya. Gitu. Sehingga ketika seseorang mengalami gangguan mood karena mereka masih belum menyadari otentisitas dirinya, mereka akan tidak bisa atau masih kesulitan mengaktualisasikan diri begitu. Nah, berbeda dengan pandangan behavioristik. Behavioristik mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan mood itu karena faktor situasional. Faktor situasionalnya karena adanya adanya reinforcement negatif atau reinforcement positif dan juga karena faktor lingkungan. Itu behavioristik ngomong gitu. Nah, kalau kognitif, mereka mengatakan bahwa karena adanya distorsi kognitif atau adanya bias thinking atau pemikiran yang bias. Karena ada pemikiran persepsi yang salah, makanya gangguan mood itu bisa terjadi. Gitu. Nah, penyebabnya secara umum gangguan mood ini disebabkan karena 4 penyebab utama. Yang pertama karena faktor biologis. Faktor biologis ini dikarenakan keturunan, terutama untuk gangguan depresif mayor dan bipolar. Jadi, orang yang mengalami gangguan mood atau remaja yang mengalami gangguan mood atau gangguan bipolar atau depresif mayor, biasanya mereka memiliki keturunan entah dari ayah atau dari ibu yang juga memiliki gangguan mood juga. Itu yang pertama, karena faktor depresif dan juga karena faktor genetis atau hereditas. Kemudian faktor penyebab biologis lain dikarenakan adanya gangguan neurotransmitter. Neurotransmitternya ini yang memegang peranan penting terkait dengan kontrol emosi gitu. Kontrol emosinya neurotransmitter yang memegang kontrol emosi ini terganggu sehingga kadang-kadang mereka bisa depresif, sedih banget, tapi kadang-kadang dia juga bisa mania. Mania itu gembira yang berlebihan, semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini berasal dari perspektif behavior tadi, karena ada peristiwa, ada situasional hidup yang itu menekan sehingga mereka mengalami gangguan mood. Gitu. Kemudian yang behavioral yang tadi, reinforcement, ada interaksi negatif dan proses belajar yang salah. Terus emosional dan kognitif karena mereka kesulitan menjalankan coping yang konstruktif, terus habis itu karena kurangnya makna dan tujuan hidup. Itu penyebab secara umumnya.
Nah, sekarang kita ke klasifikasinya. Klasifikasi dari mood disorder ini. Nah, sebenarnya ada mood disorder ini dibedakan menjadi tiga gangguan. Jadi ada depresi yang unipolar, terus depresi gangguan bipolar, kemudian ada gangguan mood akibat diinduksi zat. Nah, yang gangguan mood yang akibat diinduksi zat ini tidak kita bahas di sini. Karena gangguan mood akibat diinduksi zat itu kayak gini sih, ketika kamu mengkonsumsi mengkonsumsi Ritalin gitu ya, mengkonsumsi obat-obatan yang ini berkaitan dengan syaraf ya, yang mempengaruhi syaraf. Nah, bisa jadi kamu juga menderita gangguan mood gitu. Terus ini nanti tidak akan kita bahas karena ini pembahasannya lebih ke psikiatri. Jadi kita nanti akan membahasnya yang depresi unipolar sama gangguan bipolar gitu. Nah, depresi unipolar itu sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan depresif mayor atau major depressive disorder sama distimia. Nah, untuk gangguan bipolar itu dibedakan menjadi tiga. Ada gangguan bipolar 1, bipolar 2, sama cyclothymia atau siklotimia. Gitu. Nah, teman-teman bisa baca definisinya secara umum di sini sih. Kalau gangguan depresi mayor itu adalah perubahan mood yang mendasar, distimik itu yang bagaimana, bipolar itu gimana, dan cyclothymia itu gimana. Gitu. Jadi cyclothymia ini adalah ini indikasi awal gejala paling ringan menuju gangguan bipolar gitu. Nah, jadi gini, kalau mau lihat levelnya, cyclothymia, jadi kan bipolar ini kan dibedakan menjadi tiga, bipolar 1, bipolar 2, sama cyclothymia. Nah, level keparahannya, yang paling ringan level keparahannya adalah cyclothymia. Gitu. Kalau terus cyclothymia itu karena dia gangguannya itu jauh lebih ringan dari bipolar. Kemudian level yang di atasnya adalah bipolar 2, kemudian bipolar 1 gitu. Terus untuk gangguan yang unipolar, level distimik. Distimik itu kan yang berarti rata ke kiri ya. Kalau yang bipolar itu kan rata kiri kanan nih. Nah, kalau distimik ini rata kiri berarti dia lebih ke depresif terus. Tapi yang distimik ini yang jauh lebih ringan daripada depresif mayor. Kalau depresif mayor itu dia rata kiri banget, kirinya mentok gitu. Nah, kita bahas yang pertama ya. Kita bahas yang pertama dari gangguan ini, yaitu major depressive disorder. Major depressive disorder atau gangguan depresif mayor, ini tuh sering disebut sebagai the silent killer. Atau karena apa? Karena kalau nggak salah, saya baca di beberapa jurnal itu mengatakan bahwa gangguan depresif ini memegang urutan keempat penyebab kematian tertinggi setelah jantung dan DM dan setelah jantung dan diabetes mellitus kalau nggak salah. Berarti padahal kalau jantung sama diabetes mellitus sama ini kan memang penyakitnya penyakit medis dan kita tahu gitu ya. Nah, depresif ini kan enggak, tapi dia memegang peranan yang cukup signifikan loh dalam perilaku suicide orang-orang zaman sekarang. Makanya dia itu kadang-kadang ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa major depressive ini adalah the silent killer. Nah, kalau kita lihat pengertiannya dari DSM-5, the term of depression itu sering digunakan untuk mendescribe general sadness on unhappiness. Jadi is often used to describe general sadness on unhappiness. Berarti depression itu memang sebenarnya digunakan untuk mendeskripsikan kesedihan dan ketidakbahagiaan yang secara generalnya begitu. Clinical depression can bring severe on long-lasting psychological pain that may intensity over time. Berarti depresif yang klinis itu dapat memberikan dapat memberikan psychological pain, penyakit psikologis yang severe, yang parah dan long lasting, dan itu berlangsung lama gitu. Intensitinya over time. Gitu. Jadi gangguan mood itu ya memang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan karena apa? Karena yang namanya mood itu kan berkaitan dengan afeksi, dengan perasaan. Nah,
ketika kita sudah ngomong perasaan, afeksi, itu tidak hanya ngomong afeksi saja, karena ketika seseorang yang afeksinya terganggu, otomatis kognitifnya itu juga terganggu, pola pikirnya terganggu. Nah, ketika seseorang mengalami gangguan kognitif, pola pikir terganggu, afeksi terganggu, otomatis aktivitas dalam dia melakukan di kegiatan sehari-hari itu juga terganggu juga. Gitu. Jadi aktivitas sehari-harinya juga mengalami kesulitan. Nah, MDD, Major Depressive Disorder ini kriteria diagnostiknya ini teman-teman. Jadi Major Depressive Episode itu harus minimal at least itu harus berlangsung selama 2 weeks. Berarti last at least itu 2 weeks, berarti 2 minggu. Include either or the present mood or a loss of interest or pleasure. Jadi selama 2 minggu itu juga harus termasuk mood yang depresif dan juga atau kehilangan ketertarikan atau kehilangan kesenangan untuk melakukan sesuatu. Makanya ketika orang mengalami didiagnosis mengalami major depresif ini, mereka akan kehilangan minat terhadap kegiatan yang dulunya dia senangi gitu. Nah, di dalam kriteria diagnostiknya juga dikatakan bahwa can include sleep disturbance or fatigue, kemudian somatic complaints, terus habis itu reduce ability to concentrate, berarti yang pertama adalah mereka mengalami gangguan tidur, mengalami fatigue, kelelahan, ada somatic compliance, berarti mereka mengalami gangguan somatik, di badan mereka juga lelah, di badan mereka juga nggak fit, kemudian reduce ability to concentrate, berarti mereka mengalami pengurangan kemampuan untuk berkonsentrasi, weight loss or a failure to gain weight as expected. Berarti mereka mengalami penurunan berat badan atau kegagalan untuk menaikkan berat badan sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian bisa juga include-nya adalah recurrent thoughts of death, suicide ideation, or a suicide attempts. Berarti mereka secara berulang-ulang ada pemikiran untuk mati, terus habis itu ide bunuh diri, entah itu pakai something, mungkin bisa apa ya, orang bunuh diri itu bisa lompat, bisa apa semacam itu, terus habis itu ada suicide attempt-nya juga. Jadi kesempatan untuk bunuh diri itu juga ada gitu. Nah, kriterianya sama for children, adolescent, and adult. Berarti memang kriteria entah anak yang mengalami depresif, children depresif, adolescent depresif, or adult depresif itu sama. Exception-nya adalah irritable mood instead of depression mood, depressive mood gitu. Jadi pengecualiannya itu teman-teman. Gitu. Nah, ciri umum depresi, teman-teman bisa baca bahwa ciri umum depresi adalah yang pertama tadi kan mereka mengalami kondisi emosional, otomatis emosionalnya menjadi tidak stabil gitu. Karena mereka sering kadang-kadang mereka menangis, terus habis itu mereka mudah tersinggung, terus habis itu perubahan juga dalam motivasi. Mereka kehilangan minat terhadap kegiatan sehari-hari, kehilangan minat untuk melakukan hobinya yang padahal dulu senang, dipuji pun juga nggak respon, bahkan untuk orang yang punya pasangan ketika mereka mengalami major depresif ini, mereka juga sampai kehilangan minat terhadap melakukan hubungan seks, macam itu. Kemudian terjadi perubahan juga dalam perilaku dan fungsi motorik. Perilaku dan fungsi motoriknya menjadi lebih lamban dari biasanya. Metabolisme tubuhnya pun menjadi lebih lamban dari biasanya. Teman-teman bisa baca ini. Terus perubahan kognitifnya juga reduce ability to concentrate. Mereka nggak konsentrasinya kurang. Terus habis itu pikirannya negatif, overthinking, ojo-ojo nanti gini, ojo-ojo nanti gitu. Ada feeling guilty, mereka merasa bersalah. Terus habis itu harga diri yang kurang, mereka self konsepnya menjadi jelek. Terus habis itu mereka kadang-kadang punya pikiran ideation of suicide itu tadi. Gitu. Nah, ada beberapa faktor resiko dari depresi, yakni orang yang mengalami
orang dengan apa ya? Orang dengan riwayat keluarganya yang juga mengalami gangguan mental, itu kemungkinan besar juga bisa mengalami depresi. Kemudian orang yang menyalahgunakan alkohol, mengkonsumsi alkohol, atau obat-obatan terlarang juga lebih rentan mengalami depresi. Orang dengan kepribadian tertentu, terutama ini yang mereka memiliki citra diri yang jelek, terus habis itu mereka terlalu menuntut keras, menarget keras dirinya, terus habis itu mereka orang yang pesimistis, mereka yang faal angst, atau mereka yang memiliki fear of failure yang tinggi, itu mereka rentan mengalami depresi. Orang yang perfeksionis pun juga yang itu. Kemudian orang-orang dengan penyakit kronis dan serius juga rentan mengalami depresif mayor. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit medis kronis, diabetes, kanker, stroke, jantung, itu juga mereka lebih rentan mengalami gangguan depresif mayor ini. Terus mengalami konsumsi obat-obatan tentu, terus habis itu pada waktu kecil mengalami kejadian traumatik, mungkin kekerasan seksual, mungkin kehilangan orang yang sangat amat dicintai, mungkin masalah keuangan, itu juga rentan mengalami masalah depresif mayor. Nah, ini saya ada epidemiologi statistik dari major depressive episode with severe impairment sama with major depressive episode sama major depressive without sama with. Jadi kalau yang hijau muda ini mereka tidak sampai mengalami ketidakmampuan yang parah atau severe impairment. Tapi kalau yang hijau tua ini yang mereka dengan severe impairment. Dan rasanya major depressive ini lebih banyak yang mereka dengan severe impairment-nya. Ngeri ya? Nah, ini untuk usianya, usia 12-17. Ini 12-17 kayak gini. Kemudian untuk gendernya adalah perempuan memiliki kemungkinan mengalami major depresif ini jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 3:8. Wow. Perempuan berarti berapa? Hampir 2 kali lipat mengalami 2 kali lipat lebih ya. 2 kali lipat lebih memiliki kemungkinan untuk mengalami major depresif ini dibandingkan laki-laki. Tetapi faktanya ditemukan bahwa orang yang suicide itu kebanyakan laki-laki. Menarik kan? Karena apa? Karena perempuan memiliki ketakutan yang jauh lebih tinggi. Begitu, lucu sih. Oke, etiologi. Etiologi dari major depressive ini seperti etiologi secara umum tadi memang disebabkan karena ketidakseimbangan neurotransmitter, faktor genetik atau hereditas, dan juga kemungkinan memang mengalami traumatic event ketika kecil atau di masa lalunya ada traumatic event. Penanganan yang bisa kita lakukan untuk menangani ini, kita sebagai psikolog, tenaga psikologi, kita bisa melakukan psikoterapi, kita bisa melakukan psikoterapinya bisa pakai CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang terus habis itu kita juga bisa melakukan PST, Problem Solving Therapy, jadi meningkatkan kemampuan untuk menghadapi apa pengalaman-pengalaman pahit itu. Kemudian kita bisa pakai IPT, Interpersonal Therapy, supaya mereka bisa memiliki kemampuan interpersonal yang bagus sehingga mereka menjadi teralihkan saat berhubungan interpersonal gitu. Kemudian kita bisa pakai psychodynamic therapy. Terus ada beberapa obat antidepresan, tetapi obat antidepresannya ini yang memberikan harus psikiater, bukan kita. Dan untuk terapi kejut listrik ini yang memberikan harus ke neurolog. Jadi kita bisa memberikan terapinya adalah psikodinamis, IPT, PST, sama CBT. Itu yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang mengalami major depressive disorder. Oke, next. Kita bahas tentang distimia. Distimia ini masih unipolar. Jadi unipolar itu gini. Unipolar itu adalah gejalanya satu aja, uni kan.
kan jadi satu aja yang itu mengarah ke depresif semua, jadi ke bawah semua atau ke kiri semua gitu. Nah, distimia itu bukan depresi biasa kayak judul lagu ya kita. Jadi distimia itu kalau dalam bahasa DSM-nya dinamakan persistent depressive disorder, bukan mayor ya. Persistent depressive disorder. Nah, persistent depressive disorder ini memang memiliki gejala yang mirip dengan major depressive disorder gitu. Tetapi ini itu beda. Nah, bedanya depresif sama major depresif sama distimia atau persisten ini adalah kalau depresif ini dialaminya adalah at least 2 weeks kan. Nah, kalau distimia minimalnya 2 tahun gitu. Jadi dari interval waktunya sudah beda. Kemudian kalau depresif ini moodnya naik turun secara ekstrim. Jadi kalau dibikin grafik itu naik turunnya ekstrim. Nah, kalau distimia moodnya itu konsisten di bawah normal terus. Jadi kalau misalnya ada garis X sama, jadi ada garis ini ke atas ada garis X itu dia itu di bawah terus gitu. Itu distimia. Nah, kalau depresif itu dialami segala usia. Kalau distimia itu dialami oleh kebanyakan orang dewasa. Jadi orang dewasa karena ini itu persisten kan. Jadi persisten depresif. Jadi gangguannya persisten dialami selama 2 tahun gitu. Jadi semacam itu sehingga kebanyakan orang dewasa yang mengalami itu karena mereka sudah memendam lama gitu. Terus kalau depresif mudah disadari. Karena apa? Karena ada perubahan tadi, mulai dari perubahan kognitif, perubahan motorik, dan sebagainya. Nah, kalau distimia ini sulit disadari karena intensitasnya rendah dan interval waktunya yang lama. Nah, polanya gini teman-teman. Kalau tadi kan dikatakan bahwa mana tadi distimia ini moodnya konsisten di bawah garis normal. Nah, ini fluktuasi mood normal itu kan gini, kita kan nggak pernah toh flat mood gitu kan nggak pernah toh, nggak merasakan emosi apa-apa, Bu, moodnya B aja gitu kan nggak pernah toh. Terus nih kan moodnya itu kita selalu nggak B aja kan. Jadi ada yang kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang keki, kadang-kadang nangis, kadang-kadang baper gitu kan. Itu normal, itu fluktuasi normal. Nah, kalau depresi, kenapa kok depresi itu lebih gampang dilihat? Karena fluktuasinya itu amplitudonya itu amplitudo rentang deviasinya itu tinggi gitu. Rentang deviasinya itu jauh gitu. Makanya, tapi jauhnya adalah dia ini. Jadi sedih terus habis itu oh baik-baik saja. Habis itu sedih lagi. Oh, naik baik-baik saja gitu. Itu depresif. Beda dengan bipolar. Bipolar nanti akan ada yang naik lagi. Nah, kalau distimia itu gini, biasa aja, sedih, 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 sedih. Sehingga sedih itu sudah menjadi keseharian sampai 2 tahun. Gitu, itu distimia. Gitu. Nah, gejalanya depresi sama distimia ini teman-teman bisa lihat sama sih. Jadi, noogenic neurosis, kosong, sedih, terus habis itu hopelessness, dan helplessness. Jadi merasa nggak ada harapan, hopelessness, kemudian helplessness, merasa tidak ada yang menolong, terus merasa bersalah, adanya feeling guilty, merasa nggak berguna, terus habis itu ada gangguan tidur, berat badan naik dan turun secara dramatis, mengalami kesulitan makan, susah berkonsentrasi, terus habis itu semacam itu. Nah, distimia selesai, kita bahas ke, kalau unipolar selesai, kita bahas ke bipolar. Nah, bipolar ini saya ada film sih, jadi teman-teman bisa coba saksikan film ini dulu sebelum kita membahas ke bipolar.
Sorry. Kita tadi sampai film yo. Oke, kita saksikan film ini dulu teman-teman. Nah, ini adalah ketika dia episodenya manik. Kenapa patah-patah? Nah, itu sesi 1 pada saat dia episodenya manik. Sekarang bedakan ini, yang episodenya depresif. Coba perhatikan yang episodenya depresif. Nah, dia juga ditanya, I'm fine. Tapi I'm fine-nya this is bipolar. Jadi ada 2 episode. Ada episode manik yang dia gembira, sangat amat berlebihan, dan bahkan kadang-kadang mereka sangat gembira terkait dengan hal kecil. Misalnya, oh aku gembira sekali karena ini adalah hari Selasa. Gitu. Padahal emang ada apa dengan hari Selasa? Gitu. Itu bipolar. Tapi kadang-kadang dia juga
Jadi mirip roller coaster sih, bisa naik gembira banget, tapi kadang-kadang juga bisa buat apa kok hidup kayak gitu juga semacam itu. Ngapain sih? Wong aku jelek, gendut kayak gitu. Tuh bipolar. Nah, tuh kok dia mengulang lagi. Kita next ya. Nah, bedanya bipolar 1 sama bipolar 2 itu gini. Kalau bipolar 1, jadi bipolar 1 itu episodenya gini. Bipolar 1 itu at least one manic or mix episode. Berarti manicnya itu at least-nya itu satu kali tok. Jadi satu kali tok manicnya. Dan manicnya itu benar-benar, manic itu mania sih. Jadi manianya itu, apa namanya, manianya itu benar-benar bisa jedok gitu loh. Jadi kelihatan banget bedanya. Nah, ini kan berarti manic itu ini, yang merah ini. Yang, apa namanya, grafik merah ini. Jadi at least one manic or mix episode. Jadi manic terus habis itu paling, kalau nggak gitu ada mixnya. Jadi naik banget, terus habis itu depresifnya juga jadi depresif ke bawah, yang biru ini, kemudian yang biru ini, kemudian dia naik, ada maniknya. Itu yang bipolar yang 1. Jadi kalau itu yang pertama. Jadi ini kan ada 5 step nih, ada manic, hypomanic, normal mood, mild depression, sama severe depression. Nah, kalau bipolar 1 itu antaranya itu apa namanya, perubahan emosinya itu mulai dari mild severe depression ke manic, bukan hipomania gitu. Itu bipolar 1. Jadi kelihatan jelas banget antara yang dia manik sama yang dia depresif. Nah, kalau bipolar 2 itu never had a manic episode. Berarti dia itu nggak sampai ke manic episode-nya enggak, tapi at least one hypomanic episode. Jadi ada hipomaniknya. Dan at least one major depressive episode. Berarti ada yang severe depression-nya. Nah, bipolar 2 ini tidak gitu jelas perbedaan antara seneng banget sama sedih banget atau depresif banget. Tetapi ada hipomaniknya. Jadi mereka ada hipomaniknya itu manic, gembira berlebihan, tetapi masih di bawahnya mania, hipomanik gitu. Tetapi major depresifnya kelihatan banget gitu. Nah, kalau di film yang tadi, yang film kita saksikan tadi, kira-kira yang mana? Bipolar 1 atau 2? Kalau yang film yang kita saksikan tadi itu adalah bipolar 1 karena maniknya, episode maniknya sama episode depresifnya, jadi bipolar 1 yang mix episode karena dia mengalami episode manik sama episode depresif. Dia tidak mengalami episode yang hipomanik. Gitu. Oke, next. Ini adalah, ya ini tadi sudah saya jelaskan sih, orang yang mengalami bipolar itu kayak orang yang mengandai roller coaster, dia berayun-ayun jadi bisa gembira berlebihan, tapi juga bisa sedih banget gitu. Nah, ini saya kepingin teman menyaksikan, membandingkan sih. Ini adalah salah satu tulisan klien saya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman melihat ini, melihat kedua tulisan ini, teman-teman menyangkanya ini adalah tulisan dua orang yang berbeda atau ditulis oleh satu orang yang sama. Jadi tulisan yang sebelah kiri ini, aduh saya kelihatan deh. Tulisan yang kiri ini kecil-kecil ya. Lebih baik nanti dibesarkan ya. Jadi yang kecil-kecil ini dia menceritakan tentang dia memiliki sucks, right? You want to cry, but you can do it. Everything is empty, damn it. As all I had the situation. This part start. Wah, ini kata-katanya anu banget ya. Oke, bandingkan tulisan yang ini, bandingkan tulisan yang pakai bahasa Inggris ini dengan yang ini, yang dia, aku ingin menjadi rumahmu, tempat di mana kau pulang saat lelah dan resah menghampirimu. Tempat di mana kau bisa menangis sendu tanpa merasa malu. Tempat di mana
ada satu-satunya ruang yang bisa membuatku nyaman dan dada gitu. Nah, bandingkan kedua tulisan ini. Menurut teman-teman, ini adalah tulisan dari satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda? Kalau kemarin semester lalu saya tanyakan ini ke kakak tingkat kalian, mereka mengatakan bahwa ini tulisan dua orang yang berbeda, Bu, gitu. Karena dari cara menulisnya saja sudah beda, gitu kan. Dari cara menulisnya saja ini sudah beda. Cara menulisnya dia yang pakai bahasa Inggris ini, dia sedang mengutuki hidupnya. Kalau yang ini, dia memiliki harapan bahwa dia ingin menjadi tempat seseorang untuk berpulang, gitu kan. Dan cara menulisnya beda banget, gitu. Nah, tetapi ini adalah tulisan dari satu orang yang sama, teman-teman. Ini adalah tulisan dari satu orang yang sama, seorang perempuan usia 17 tahun, tapi ditulis dalam waktu yang berbeda. Pada saat yang pada tulisan ini, dia menulisnya pada saat dia sedang berada di episode depresif. Tetapi ketika dia menulis ini, dia berada dalam episode manik. Sehingga dia memiliki harapan yang tinggi, harapan hidup tinggi gitu. Tapi ketika ini, dia bilang, I hate this situation. Dia kan membenci situasi ini. Dia sudah intens berdoa, tetapi apa yang dia dapat? Dia ingin I kill her, dia membunuh dirinya sendiri, semacam itu. Itu saya juga amazed sih ketika mendapatkan dua tulisan ini dari satu orang yang sama, dan ternyata gangguan bipolar itu benar-benar ada, teman-teman. Gitu. Nah, gejalanya gimana, simptomnya apa, dan bentuk perilakunya apa? Ini. Jadi ada dua fase bipolar tadi, ada manik sama depresif. Teman-teman bisa bacain sendiri sih. Manik adalah mereka bersemangat, bergembira, tapi kalau depresif enggak. Gitu, etiologinya sama karena keturunan, karena ketidakseimbangan neurotransmitter, dan bisa diperparah oleh faktor resiko stres tingkat tinggi, pengalaman traumatik, dan juga kecanduan alkohol. Terapi yang bisa diberikan bisa pakai RIBT, CBT, hipnoterapi, sama psikofarmakologi. Nah, kenapa kok di dalam setiap gangguan mood ini selalu menggunakan psikofarmakologi? Karena apa? Karena gangguan mood ini akan lebih optimal ketika mereka ada penanganan dari psikiater juga. Jadi, memang harus menggunakan konsumsi obat antidepresan gitu. Apalagi orang-orang yang dia mengalami depresif gitu. Nah, gangguan yang terakhir adalah gangguan siklotimik. Siklotimik adalah salah satu gangguan perilaku yang gejalanya lebih ringan dari bipolar. Nah, tapi bersifat kronis dan berfluktuasi. Jadi nih, apa namanya? Kalau misalnya dibikin grafik yang unipolar itu ini teman-teman, yang warnanya kalau ini average person itu yang merah nih, yang warnanya merah. Jadi ini kan ada interval, ini kan mood normal itu yang ini. Kemudian yang ke atas ini ada hypomanic, kemudian yang paling atas ini manic kan. Kemudian yang bawah ini depression kan. Depression, mild depression sama severe depression gitu. Nah, average person itu mereka mengalami up and down, emosi juga, tetapi up and down-nya itu nggak sampai hypomanic dan nggak sampai depresi. Jadi mereka mereka mengalami up and down emosi, tapi mereka nggak sampai ke bawah banget dan nggak sampai ke atas banget gitu. Itu normal. Nah, orang yang unipolar, orang yang mengalami major depressive sama dysthymia, orang yang mengalami major depressive disorder sama dysthymia, mereka yang kuning ini. Jadi mereka nggak sampai ke hypomanic, tapi mereka sampai ke major depresif sampai bawah ini. Gitu. Kemudian orang yang bipolar 1 itu episodenya mereka mengalami depresif, kemudian mereka sampai tinggi banget mengalami manic. Itu yang bipolar 1. Yang bipolar 2 mereka mengalami depresi, tapi mereka mengalami hypomanic. Gitu, itu bipolar 2. Nah, orang yang cyclothymia itu yang hitam. Jadi ada depresinya tapi nggak sampai banget-banget, mengalami hypomanic, depresif, hypomanic gitu.
Itu yang cyclotimic. Gitu, itu kita belajar gangguan mood. Nah, kita menanganinya bagaimana? Menanganinya seperti tadi sih, kita bisa pakai CBT, REBT, psikodinamika juga. Psikodinamika dilakukan untuk mengembangkan adaptasi dan menyelesaikan konflik. Teori belajar juga begitu, kognitif juga. Gitu. Nah, mungkin ini sih ada sedikit kata-kata yang bisa teman-teman refleksikan untuk menutup perkuliahan ini. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa benci, dendam, berpikir negatif itu tidak akan pernah menyakiti orang lain. Karena ketika kita merasa benci, merasa dendam, kita punya negative thinking, itu yang sakit bukan orang lain. Tetapi yang sakit adalah diri kita sendiri. Maka itu, kita harus think positively, network well, exercise daily, kita harus rajin olahraga, eat healthy, work hard, stay strong, build faith, worry less, read more, be happy, volunteer freely, relax often, love always, and live forever. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi pesan supaya kita terhindar dari gangguan mood. Gitu. Nah, aduh, senyum saya manis sekali ini. Nah, ini saya mengingatkan teman-teman bahwa ada deadline. Semoga ketika teman-teman membaca tulisan ini menjadi tidak depresif, jadi menjadi tidak depresif dan mengalami depresif mayor atau distimia. Ingat ada deadline tanggal 17 Februari jam 8, teman-teman harus mengumpulkan file presentasi dan juga video presentasi untuk kita pelajari di pertemuan ketiga. Gitu ya. Jadi ingat deadline-nya tanggal 17 Februari jam 8, mengumpulkan file dan video presentasi. Itu terus karena di pertemuan ketiga nanti bukan saya yang presentasi tapi teman-teman yang menjadi mentor untuk teman-teman lainnya. Kita ketemu minggu depan adalah jadwalnya tanggal 17 itu jadwalnya schizofren sama psychotic disorder. Kita akan mendengarkan mentor Riris sama mentor Maria untuk memberikan sharing ilmunya tentang schizofrenia sama psychotic disorder. Kemudian tugasnya minggu depannya lagi itu ada analisis kasus gitu. Jangan lupa untuk mengerjakan mengerjakan tugasnya untuk minggu ini. Ingat teman-teman harus membuat 1 minute speak up terkait dengan early signs of mood disorder gitu ya. Sampai ketemu minggu depan, semoga tetap sehat dan semoga video ini membantu. Sampai jumpa, dadah.